orang kan susah untuk memastikan bahwa ini wajahnya bakalan 100% gitu kan, atau bisa diprediksi tampangnya seperti apa dalam 10, 15, 20 tahun berikutnya gitu kan. Jadi waktu itu saya masih nganggap wah nggak mungkin lah gitu, karena resiko menggunakan jasa palsu itu luar biasa gitu, apalagi khusus untuk jabatan publik ya gitu. 1,5 tahun disertasi doktor tiba-tiba. Kapan dia kuliahnya, kapan dia bimbingannya, lalu yang buat tuh siapa? Dan itu kan mostly pejabat-pejabat biasanya. Maka saya tunjukkan nih sumpah saya tunjukkan kartu advokat saya, karena at the same time Jokowi menunjukkan STNK, SIM, BPKB, kendaraan bermotor, BPKB, motor chopper dia. Wow, bangga banget dia. Loh, kenapa yang UGM lebih membanggakan? Apakah dia lebih bangga dengan motor chopper dibandingkan dengan saya bukan alumni UGM, kan? Sebagai alumni UGM silakan. Jadi saya malah tersinggung loh. Kan dia motor chopper dia tunjukkan, ijazah UGM dia sembunyikan. Nah. Satu, kalau kita lihat tadi statement dari Jokowi, dia tidak membantah bahwa ijazah yang diupload Dian Sandi kader PSI itu adalah ijazah dia. Dia tidak bantah. Karena kalau itu bukan, dia akan bantah. Karena kalau dia membiarkan itu berarti dia membiarkan kebohongan dong. Dia kan nggak membantah. Kalau itu soalnya ijazahnya itu yang Dian Sandi itu yang resolusinya lumayan tinggi, maka ada a different opinion dari Roy Suryo. Itu yang harus dihormati. Dari Rizwan Hasyolan, bahkan dari sumber saya. Bahwa ijazah itu tidak identik dengan ijazah lainnya. Itu kata identik, ya kan? Tapi yang lebih parah lagi, Rizwan mengatakan fake. Itu palsu. Kenapa? Karena fotonya ternyata berbeda. Kemudian capnya itu tidak di atas jas yang hitam, tapi tidak terlihat ada lintasan cap itu setelah di digital forensik. Dan yang paling telak adalah kalau kita lihat secara kasat mata, itu ijazah itu berbeda dalam hal letak huruf. Letak huruf A di ujungnya. Ya, letak huruf A itu. Ya, sebenarnya bukan hanya A, tapi M juga, A juga. Dan itu kan kasat mata, nggak perlu kita menggunakan ilmu. Sama begini bro, soal fotonya, coba ditampilkan fotonya. Foto wisuda, foto ijazah, dan foto Jokowi sekarang. Jadi ada konfirmasi dari mereka ini, Roy Suryo dan lain sebagainya. Foto yang wisuda sama dengan foto yang ijazah. Rizwan mengatakan itu, Roy Suryo mengatakan itu. Kemudian ada sumber saya, topi merah mengatakan itu. Tapi foto yang ijazah dan wisuda tidak sama. Nah ini, nih foto yang ini, ya kan? Jangan yang ini kita bilang. Foto yang wisuda, itu sama dengan foto yang ijazah. Tapi foto yang wisuda dan ijazah tidak sama dengan foto yang presiden. Nanti ada argumentasi bahwa kan orang bisa berubah tampangnya, gimana bang? Sekarang kita bicara tentang kasat mata. Menurut Dr. Tifa, ada hal yang tidak bisa berubah di diri orang. Gigi. Bentuk hidung salah satunya. Kecuali kalau dioperasi. Tapi masa orang operasi dari mancung bagus menjadi agak lebar, kan nggak mungkin. Kalau dibalik bisa kan? Saya nggak komen. Nah, coba lihat. Di foto wisuda ini, hidungnya mancung langsung. Kumisan, bibir rodok tebal. Beda sekali dengan yang di sini. Kalau ini ada pengaburan, kalau yang ijazahnya. Makanya ijazahnya ini seperti ada pengaburan, dibilang ada seperti ada editing. Karena ketika dipakai ELA, ya menurut Roy Suryo banyak sekali editing. Dipakai error level analysis. Nah, saya tidak mengatakan bahwa yang disampaikan Roy Suryo, Rizwan dan topi merah itu pasti benar. Kan nggak bisa. Sebelum tetap harus ada reserve. Iya, ada reserve ya. Tetapi Anda juga nggak bisa mengatakan pasti salah. Iya, betul. Karena itulah harus ada yang namanya pengujian yang bersifat ilmiah, terbuka dan independen. Sehingga hasilnya itu bisa diperiksa. Nggak bisa Anda ujuk-ujuk periksa di belakang layar, tiba-tiba press conference mengatakan ijazahnya asli. Ya orang nggak terima.
Kalau bagi saya sih logika orang awam dan logika orang pendidikan itu benar-benar sederhana aja, Bang. Iya. Lihat dari skripsinya, kalau seandainya mau dicek silakan cek karbonnya gitu kan. Terus yang kedua bandingkan antara ijazah angkatan yang sama dari fakultas yang sama dengan ijazah asli yang diserahkan oleh Pak Jokowi. Sesederhana itu aja kok. Ya, jadi harusnya sih nggak ribet-ribet. Tapi gitu. Saya bantah Anda. Gimana? Nah, oke, ini enaknya Ini kan. asiknya, kan? Kita kan saya kan bukan orang hukum, ya kan? Itu sama dengan pendapat awam yang mengatakan begini, Bang. Ini kan UGM sudah mengatakan asli. Sebentar. Kan Anda, kalau misalnya Anda diragukan ijazahnya, kan rely on dengan yang menyediakan, yang memproduksi ijazah aja, tinggal tanya aja ke UI. S1-nya UI ya? Iya, saya satunya UI. Itu Fit Adison lulus tahun 99. Iya. Iya. Lulusan UI enggak? Bro, itu kalau Fit Adrison, kalau Refli Harun. Ya, baru saya mau ngomong itu. Tapi kalau Joko Widodo, the former President of Republic of Indonesia, atau bahkan Presiden at the time, nggak gampang urusannya. Kita bicara teori hegemoni. Ya. Kita bicara tentang relasi kekuasaan. Sangat setuju. Kira-kira seorang Kasmujo berani nggak dia membantah? Oh Pak, saya bukan ketika dibilang itu, Pak, saya bukan pembimbing skripsi Anda Pak. Kan nggak mungkin. Makanya pas pada saat waktu 2017 itu Pak Kasmujo itu kan tidak membantah. Cengar-cengir doang dia. Kasihan saya ngeliat Pak Kasmujo, Bang. Jadi pas pada saat kasus ini muncul lagi, terus ditanyakan ke Pak Kasmujo, dan Pak Kasmujo juga mengatakan dia bukan pembimbing skripsi atau pembimbing akademik. Tapi tadi masih bilang Pak Kasmujo itu pembimbing katanya. Dia mau nggak jelas. Karena kalau di kampus itu cuma dua saja, pembimbing akademik PA sama pembimbing skripsi. Nggak ada pembimbing yang lain. Sebagai informasi bagi orang yang mungkin nggak tahu apa sih peranan dari pembimbing akademik. Pembimbing akademik itu akan memberikan arahan bagi mahasiswa. Misalnya mau ngambil mata kuliah apa, terus kalau seandainya mata kuliah A, B, C untuk semester ini berat atau enggak, SKS-nya cukup atau enggak, dan seterusnya. Itu peran dari pembimbing akademik. Itu kalau dia nggak percaya dengan kita. Kalau dia percaya dengan kita, apapun yang kita sodori, dia percaya aja. Anda pasti mampu kan begitu. Betul. Nah, jadi tugas dia cuma tanda tangan doang gitu, KRS. Saya selama jadi dosen, saya diangkat resmi jadi dosen itu 2008. Itu masih belum pernah melihat di mana PA itu diajak berdiskusi untuk skripsi. Sampai akhirnya bolak-balik sekali gitu kan. Saya masih belum pernah tuh ngeliat kayak gitu. Karena apalagi jurusannya beda. Iya. Saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Contohnya saya pembimbing akademik. yang Mbak. Nggak, dia juga. Saya nggak tahu tuh. Jadi pembimbing akademik saya itu jurusan hukum internasional. Gimana saya mau berdiskusi sama dia? Saya jurusan hukum tata negara. Betul. Ya kan? Ya. Nah, lalu Pak Kasmujo itu kalau tidak salah dia ahli hasil hutan non kayu. Sementara ijazah Jokowi, skripsi Jokowi itu tentang kayu, penggunaan kayu. Kan mebeler dia kan. Jadi udah nggak match gitu. Jadi hasil hutan non kayu kan banyak, apa aja hasil hutan non kayu kan, buah-buahan dan lain-lain. Ini banyak buah-buahan itu kan. Nah, jadi berbeda. Bagaimana dia mau minta? Oh, dia minta bimbingan rohani, itu beda lagi. Itu konseling itu beda lagi. Ada memang di SMA itu konseling. Di fakultas hukum disediakan. Ya ada konseling, tapi kan beda. Itu beda lagi. Itu untuk menghadapi mahasiswa stres biasanya. Oke, menarik ini ya. Jadi pastikan ya, kalau memang ijazahnya ini disita, ijazahnya asli. Maksudnya asli itu adalah apa yang sudah terpublikasi selama ini, yaitu yang diupload Dian Sandi. Kalau ada versi lain, misalnya ya, wah, maka berarti Bareskrim Mabes Polri melalui Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum, yaitu Brigjen Juhandani, itu menyebarkan berita bohong. Karena yang dia tampilkan di tanggal 22 Mei itu ya sama seperti yang di Dian Sandi. Nanti ada orang bilang, kan beda, ini warna itu fotokopi. Iyalah, tapi kan dari kita lihat
A dan B posisinya itu kan udah kelihatan, walaupun walaupun hitam putih versus berwarna beda. Tetap aja misalnya overlapping huruf dan lain sebagainya itu kan tidak berbeda. Nah, karena itu ya jangan coba-coba membohongi publik. Tapi kalau memang benar ijazah Jokowi itu asli sekali lagi memang ya dihukum orang-orang yang enggak, saya tidak bilang enggak gitu ya. Enggak. Nah, kita harus minta maaf. Minta maaf, itu tahap yang paling dasar. Perkara kemudian dia mau melanjutkan kasusnya, silakan. Ya, betul. Tapi jangan lupa, pasal 310 dan pasal 311 KUHP itu mengatakan, kalau demi kepentingan umum, orang nggak bisa dipidanakan dengan pencemaran nama baik. Karena Roy Suryo melakukan itu demi kepentingan umum. Mungkin itu bisa diargu, Bang. Kenapa? Diargunya adalah kalau Roy Suryo kan mengatakan bahwa ini adalah mantan pejabat. Ya. Mantan, terus kemudian yang Roy Suryo pun mengatakan bahwa Pak Jokowi juga masih jadi sebagai Dewan Pengawas Dewan Antara. Oke. Nah, dalam konteks itu Roy Suryo bisa mengatakan bahwa ini adalah kepentingan umum, kan? Tapi dari pihak yang lain mengatakan sekarang dia udah rakyat biasa, gitu kan? Nah, itu bisa jadi perdebatan. That's good. Tetapi jangan lupa, yang dipermasalahkan tuh bukan Jokowinya. Ya, persyaratan. Tapi ijazah Jokowi yang digunakan untuk jabatan publik. Kalau itu saya setuju. Cuman jadi whenever itu masih bisa dipersoalkan. Saya setuju dalam konteks itu, tapi yang namanya hukum kan bisa hukum jelas, tapi interpretasi orang bisa dibelok-belokin. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, pasal 18 ayat 2 itu jelas. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Itu tidak menyakup ijazah? Iya. Mengeksklud ijazah atau enggak? Jadi dia itu exclude dari exclude. Jadi semua informasi itu umum. Semua badan publik, ya kan, wajib disclosure lah terhadap informasi publik. Kecuali, nah ada kecuali. Salah satunya adalah ijazah dari satuan pendidikan. Bukan satuan, dokumen dari satuan pendidikan. Kan? Itu kecualinya. Tapi tidak dikecualikan kalau itu digunakan untuk jabatan publik, Logik. Jadi ijazah kita tadi kan, atau dengan izin. Iya, betul. Dengan izin yang bersangkutan. Jadi Bro Fit menunjukkan ijazahnya, jebret. Itu izin saya. Artinya atas perkenan diri sendiri. No problem, bukan sebuah paksaan dan bukan pula apalagi tindak pidana. Ketika orang minta saya untuk menunjukkan ijazah dan memaksa, saya tidak bukan pejabat publik. Gak ada kewajiban bagi saya untuk disclose, kan? Ya. Tetapi jangan lupa, kalau profesor wajib. Oh iya. Karena profesor jabatan sudah. Jabatan akademik. Iya, sudah jabatan tuh. Jabatan akademik tertinggi. Iya, kalau Bro Fit ada jabatan di universitas wajib. Ya. Tapi bahkan kalau kita bicara secara etikal ya, karena Bro Fit adalah dosen, wajib sebenarnya kalau diminta orang. Iya. Dan saya sendiri tidak punya keberatan untuk menunjukkan. Dan bangga kan? Iya. Loh, Anda mengaku sebagai lawyer, mana buktinya? Kan Anda bisa begitu. Maka saya tunjukkan nih sumpah saya. Saya tunjukkan kartu advokat saya. Karena at the same time Jokowi menunjukkan STNK, SIM, BPKB, kendaraan bermotor, BPKB, motor chopper dia. Wah, bangga banget dia. Loh, kenapa yang UGM lebih membanggakan? Apakah dia lebih bangga dengan motor chopper dibandingkan dengan saya bukan alumni UGM, kan? Sebagai alumni UGM silakan. Jadi saya malah tersinggung loh. Kan dia motor chopper dia tunjukkan, ijazah UGM dia sembunyikan. Nah itu, jadi ada hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita mainkan, bisa kita pikirkan dengan logic thinking. Jadi ketika saya ketika saya mendengarkan kata seorang profesor UGM yang saya hormati karena dia pernah memberikan mentor untuk aktivis BEM dan Senat Mahasiswa, Profesor Kunchoro, dia mengatakan bohong itu Roy Suryo dan lain sebagainya. Saya meluruskan begini, tidak perlu menjadi seorang ahli digital forensik untuk mengetahui apakah ijazahnya asli atau palsu. Kalau kita menggunakan dua hal saja, saya bilang face comparison sama image comparison. Image comparison tadi kita membandingkan ijazah terhadap overlapping huruf. Kan bisa dengan mata kepala sendiri kan? Ini berbeda dengan ini. Kedua, face comparison. Kita kan kalau recognition kan kita nggak ngerti, tapi kita lihat kiri kanan tuh rasanya beda ya. Paling tidak
paling tidak kan telak tadi perbedaannya, bentuk hidung itu. Kecuali yang tadinya lebar hidungnya jadi lancip, nah itu barangkali operasi kan. Ya, kalau saya nggak punya kemampuan di area situ, saya silakan saya kira bukan kemampuan, this is a public logic, ya kan? Public logic. Masa Anda nggak dalam sehari-hari nggak pernah membedakan foto orang? Tapi jujur Bang, ya ini kita belak-belakan aja. Dulu saya tetap saya beranggapan orang kan susah untuk memastikan bahwa ini wajahnya bakalan 100% gitu kan, atau bisa diprediksi tampangnya seperti apa dalam 10, 15, 20 tahun berikutnya gitu kan. Jadi waktu itu saya masih nganggap nggak mungkin lah gitu, karena resiko menggunakan jasa palsu itu luar biasa gitu, apalagi khusus untuk jabatan publik ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian orang tidak takut? Karena banyak pejabat. Tapi saya tidak bisa menunjukkan angkanya, tapi logic thinking, ya kan? Begini logic thinkingnya adalah orang kita ini masih demanding gelar. Ya betul. Wow, gelar itu seperti segala-galanya. Aneh, karena itu lucu. Tiba-tiba nggak kapan dia ngajarnya, tiba-tiba profesor. Oh, kalau masalah profesor itu banyak yang bikin ketawa gitu Bang. Makanya, profesor 1,5 tahun disertasi doktor tiba-tiba. Kapan dia kuliahnya, kapan dia bimbingannya, lalu yang buat tuh siapa? Dan itu kan mostly pejabat-pejabat biasanya. Pertanyaannya adalah soal ijazah asli dan palsu itu kalau saya seperti makanan. Makanan itu ada dua. Haram karena zatnya, atau haram dari sisi perolehannya. Ijazah begitu juga, haram dari sisi zatnya, atau haram dari sisi perolehannya. Ada ijazah asli diberikan oleh kampus tertentu, tanda tangannya benar, rektornya benar, tapi prosesnya nggak benar. Dia nggak pernah kuliah, nggak pernah bikin tesis, bikin skripsi. Analoginya bagus. Ya, ada universitas saya nggak nyebutkan. Banyak sekali dia menelurkan memberikan ijazah, mencatat alumni sekian. Tapi kalau dicek skripsinya hampir zong. Jadi dia kasih kan yang penting bayar. Sama dengan orang bisa dapat profesor sekarang kalau kita bayar universitas kan. Ada juga konon pembela-pembela sana yang tiba-tiba universitas profesor ya kan, padahal di bidang itu sejak dia tamat baru 9 tahun. Ini justru kalau untuk profesor itu menjadi pertanyaan bagi saya Bang. Iya. Ya ini kenapa aturan itu jelas bahwa untuk profesor tersebut itu ada hukum yang harus dipenuhi dan ada beberapa syarat khusus. Salah satu syarat khusus itu adalah punya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ya. Nah, syarat berikutnya ya jam mengajarnya cukup. Jam mengajar, terus nanti ada juga komposisi antara pengajaran, penelitian sama pengabdian masyarakat. Ya, pokoknya tridharma perguruan tinggi. Nah, dari beberapa nama yang cukup tenar, beberapa kali saya cek itu sangat-sangat. Ya hampir kagak pernah ngajar. Iya. Tiba-tiba dia tercatat dan lucunya pengalamannya di bidang itu kadang-kadang kurang dari 10 tahun, mulai dari taman S1 sampai dia dapat gelar profesor. Ini anehnya karena ini ya, karena gelar profesor itu kan diurusnya nanti dari lektor kepala ke guru besar itu dikti yang mengeluarkan. Jadi ada pertanyaannya kok bisa gitu. Makanya Anda bisa bayangkan misalnya ada let's say misalnya jenderal yang baru saja tamat, begitu saya ketemu profesor sudah ternyata baru aja selesai. Tapi kan itu yang tidak lebih gawat lagi. Yang lebih gawat lagi adalah ketika masih menjabat profesor dia. Kapan dia ngajar? Kapan penelitian dan berapa kumnya itu? Untuk naik untuk pengajuan pertama asisten ahli itu jadi first author. Naik ke lektor ada harus first author juga, lektor kepala sama juga. Kok tiba-tiba penelitiannya gitu. Setahun 2 tahun jadi pejabat profesor dia ya saudara. Itu kan itu untuk mengatakan bahwa betapa longgarnya persyaratan akademik di kita itu. Gila itu. Makanya sebetulnya bukan longgar Bang, lebih ke arah mungkin bukan longgar persyaratan, betapa longgarnya, betapa tidak bisa, integritas kita bermasalah dalam hal ini. Lebih ke arah itu sih. Iya. Nah, cuman tadi yang saya sayangkan dari universitas yang bersangkutan kehilangan integritas juga pejabatnya. Begitu ada pejabatnya yang dikasih gelar profesor dan lain sebagainya, diapresiasi. Walaupun nggak jelas itu perolehannya, diapresiasi.
Makanya kan dulu ada kasus kan, sama-sama kita saling menuding kan, UGM soal ini, tapi di UI ada juga, di fakultas Anda juga itu, walaupun khusus itu ya kalau nggak salah ya. Tapi kan ekonomi juga itu kan, atau bagian ekonomi nggak? Bukan ya? Itu bukan. Khusus itu ya? Khusus itu langsung Bahlil lah. Kita nggak boleh nyebut nama, tapi sebut aja Bahlil gitu. Gitu ya. Itu bukan di FEB, bukan ya? Tapi ada namanya SKSG. Oh, yang betul-betul untuk jurusan cari duit gitu ya? Saya nggak komen. Ya kita tahu kadang-kadang di beberapa universitas itu karena mereka sudah badan hukum publik, ya kan? Dan kalau nggak salah cuma 40% uang dari negaranya, 60% cari sendiri, ya begitu-gitu mulai jual-jual gitu. Padahal the nature of pendidikan itu nggak boleh jualan harusnya. Tapi maksudnya pendidikan negeri ya, karena pemerintah provide education kan under the constitution's obligation kan. Tapi yang terjadi adalah ya itu dia, begitu dia suruh cari duit sendiri agak ngawur-ngawuran juga dia. 1,5 tahun bisa doktor gitu ya, gitu. Oke. Bro. Ya. Apakah perlu kita bacakan nih orangnya? Kita bacakan dah ya, biar Bro Fit tahu dan kemudian nanti wrap up dan kemudian a closing statement. Wah, luar biasa saya menyita waktu Anda hari ini. Tadi 1 jam, sekarang 1 jam juga. Dan dua-duanya menarik perbincangan kita. Kadang-kadang kita betul out of the box berbincang dengan orang awam. Sekaligus kita bisa menyerap logikanya. Yeah. Atau orang yang different disiplinnya ya kan. Oke. Coba kita bacakan. Kena spam kita ini. Kalah diganti 3 kali lipat dari depo di ayam toto. Apa ini? Kita terpaksa hide. Ini judul. Dan jangan sampai kemudian dikasih jempol atau di follow. nanti ditangkap. Mempromosikan judul. Iya. Gitu, mempromosikan judul. Padahal kita kepencet. Walaupun kadang-kadang pejabat publik, enggak, itu salah, itu admin saya. Ketika dia kemudian buka situs porno. Oke. Langsung dia. Sesuai dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia penebar kebencian kepada pemimpin model-model seperti Abdullah bin Sabah dan Abdurrahman bin Muljam akan selalu ada sampai hari kiamat. Nggak ngerti maksudnya kita yang dibilang Abdurrahman bin Muljam. Mungkin. Alhamdulillah ya kan, di fitnah itu kan juga bagus ya kan. Iya, apa-apa. Dari sekian lama drama yang dimainkan Jokowi, penasihat dan relawan jelas menunjukkan fakta bahwa ijazah Jokowi palsu. Berkelit bagaimanapun dengan skenario secanggih apapun tidak merubah ijazah jadi asli ya. Kalau berani karena benar ya kan, takut karena salah ya kan. Oke, saya terpaksa hide user dulu nih, ayam toto ini banyak banget nih ayam toto ini. Promosi. Bukan promosi. Apa? Bisa jadi spam, ini apa? Ya spam yang didesain. Oke. Jadi nggak mempan dengan tremul-tremul, udah kita hujani aja dengan ayam toto ini. Bener ayam toto semua bunyinya. Jadi saya menghide ayam toto ini berapa biji nih? Luar biasa nih. Biar ayam toto lagi. Tolong Jido, buang ayam toto ini. Betul-betul diserang nih. Diserang ayam toto. Ada ratusan komentar soal ayam toto nih. Gitu. Kemudian dalam kurung band indie, makanya nanti pilih presiden, ini masih nama dia ya, makanya nanti pilih presiden jangan seperti Mulyono, jangan mudah tertipu keluguan, banyak pencitraan, harus selidiki para capres nanti backgroundnya semisal detail, sampai detail maksudnya. Dia nggak ngerti dia bahwa yang namanya pemilihan presiden itu kalau kita tidak ubah governance-nya, nggak bisa kita terpilih pemimpin yang jujur dan amanah. Kecuali orang memang sudah benar-benar sadar. Iya. Dan kecuali saya bilang ya mohon inilah doa yang sebaik-baiknya. Prabowo becomes an enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Dia sadar bahwa pemilu-pemilu zaman kemarin-kemarin itu mulai dari tahun berapa itu ada pemilu comberan, pemilu yang dengan manipulasi. Anda kan juga jadi ahli di MK kan? Saya jadi lawyer, pemilu dengan money politik, dan diakui loh hakim MK, bukan tidak diakui. Bahkan sebenarnya kita mau menang itu, hampir menang itu. Ada yang lucu loh bang di putusan itu. Iya, kenapa? Coba dilihat deh. Kenapa? Bahwa statistik bisa digunakan untuk pembuktian, namun tidak untuk kasus kali ini. Oh iya. Ya, terus kemudian pending kita. Jadi bisa digunakan setelah ada perbaikan.
Ini statistik ini yang digunakan ini udah 60-70 tahun. Jadi saudara sekalian, Bro Fit Adrison ini melakukan sesuatu yang paling disukai orang di Republik ini, yaitu melakukan kuantifikasi terhadap data-data yang sifatnya kualitatif. Dan itu ilmiah, tapi nggak diterima oleh HKMK. Apa yang penting kita For this case, ya special this case, tidak diterima statistik yang sudah 60-70 tahun itu. Oke, bro, daripada kita bacaan yang spam ini berhasil Anda ya. Anda yang nyepam saya berhasil karena saya nggak bisa bacain komentar. Silakan. Wrap up. Wrap up. Satu disclaimer bahwa saya bukan ahli hukum. Saya adalah akademisi yang kebetulan menjabat struktural di kampus. Jadi pandangan saya adalah dari pandangan orang yang mengelola kampus. Sebetulnya untuk terkait dengan polemik ijazah, tuduhan ijazah palsu ini, ini gampang untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, ya. Karena bagi saya sih setidaknya ada dua cara. Cara yang pertama cukup ngelihat skripsinya, ya. Karena pada saat itu sampai tahun 85 setahu saya skripsi itu sudah menjadi kewajiban untuk orang lulus. Nah, skripsi itu biasanya dan harusnya itu ditaruh di perpus untuk bisa dibaca oleh orang sebagai referensi. Jadi sangat gampang sebetulnya. Nah, nanti bisa dicek pakai karbon atau apalah gitu kan, itu bisa. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kan yang lulus tahun 85 itu bukan cuma satu. Dibandingkan saja ya analog yang beberapa pembandingnya dengan analog yang ijazahnya Pak Jokowi. Silakan, nggak apa-apa sedikit. Itu yang belum saya jelaskan. Itu kalau orang biasa. Itu kan makanya saya kan orang awam kan, saya bilang saya orang awam gitu kan. Karena the problem is walaupun ini sebenarnya azas praduga tak bersalah ya. Ada kemungkinan teman-teman satu angkatan yang di sekolah di tahun dan tanggal yang sama itu kan paling 70%. Oh, yang lulusnya maksudnya? Iya, maksudnya at the same date gitu kan? Iya. Kalau bukan same date, maksudnya kan ijazahnya itu biasa diterbitkan setelah memenuhi, ya. Jadi tidak pas pada saat skripsi itu diujikan. Iya, tapi ijazahnya itu kan sama tanggalnya. Oh iya. Jadi ijazah Jokowi itu bertanggal 5/11. Nah, yang bertanggal 5/11 itu paling jumlahnya ya less than 100. And then it is easy for you to approach. Somebody whom has the certificate. And then talk to them. Oh, saya tahu arahnya kemana. Makanya tiba-tiba muncul satu kolom menunjukkan. Dan tahu arahnya kemana. Gampang banget kan reproduction itu kan. And you keep the original one and then when you show adalah. Makanya yang paling dasar bagi saya adalah skripsinya aja. Sederhana itu. Gitu kan. Tapi nggak pakai gebrak meja. Ya, saudara sekalian, sekali lagi ya, butuh kejujuran dan kejernihan dalam melihat kasus ini. Anda harus bayangkan bahwa kalau kita bicara tentang relasi kekuasaan, ya, atau kita bicara tentang political circumstance-nya, maka orang seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon, Hasiolan dan lain sebagainya itu orang yang dalam sebuah posisi yang tidak kuat dia. Mereka adalah hanya an individual person. Nanti ada orang akan bilang, kan mungkin ada backupnya. Mana yang lebih kuat? Kalau seandainya backup apa sih yang lebih kuat dibandingkan seorang mantan presiden? Ada nggak yang bisa lebih kuat lagi? Ya, mantan presiden masih punya anak? Iya, yang sebagai wakil presiden, yang masih menjadi best friend-nya presiden sekarang. Nggak ada. Dan Anda pikir para konglomerat mau membackup Roy Suryo CS? Kan coba pikir, kata calon pikir dalam relasi dan circumstance politik seperti itu. Maka siapa yang paling potensial menzalimi? Kan begitu. Atau potensial untuk berbohong. Itu pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Dan satu lagi, seorang yang independen, yang tidak punya kekuasaan politik apapun, tidak mungkin berani kalau dia tidak punya kejujuran atau moral standing. Kira-kira hanya orang gila yang berani bohong, tapi dia nggak punya kekuatan apapun. Dia nggak punya backup politik, nggak punya backup finansial, berani berbohong. Kan nggak mungkin. Karena itu
Saya mengatakan Roy Suryo, Rismond, Tifa nggak mungkin berbohong in general. Ya 1-2 barangkali tidak correctly itu soal lain, tapi in general dia nggak mungkin bohong. Karena itulah moral standing dia. Salah bisa aja sebagai seorang akademis, tapi kan sama-sama buktikan dong. Ya, betul. Jangan kemudian di-deny dengan mudah, tetapi tidak ada pembandingnya yang adequate. Oh itu salah itu, nggak bisa kalau digital forensik begitu. Bro, Anda mengatakan salah itu, silakan Anda membuat sebuah penelitian yang mengatakan ijazah ini asli. Nggak ada juga. So far, tidak ada penelitian dari seorang ahli pun yang mengatakan ini ijazahnya asli. So far, yang sependek yang saya tahu. Kan pernyataan asli itu kan cuma dari institusi. UGM dan Bareskrim. Sama plus pendukung-pendukungnya. Yang juga dia tidak melakukan penelitian apapun. Tidak menunjukkan nih, berdasarkan ELA kami atau berdasarkan face recognition kami. Nggak ada. Oke. Jadi kita hanya memberikan penyadaran kepada publik. Kalau akhirnya jadi begini begono, ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Begitu saja. Makasih Bro Fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.